Kalau sepak bola punya playlist, Arsenal malam ini jelas banget lagi muter lagu Can't Stop the Feeling. Suasana di Emirates Stadium seperti pesta kecil di tengah dinginnya malam London, dan para meriam pun menembak tepat sasaran. Dengan gaya khas mereka yang anggun tapi mematikan, Arsenal resmi mengamankan satu tempat di perempat final Carabao Cup 2025-2026 setelah menumbangkan Brighton and Hove Albion dengan skor 2-0. Bukan sekedar menang, kemenangan ini terasa seperti pernyataan bahwa meriam London sedang berada di jalur yang benar, tajam, muda, dan penuh percaya diri. Dalam laga yang memadukan talenta muda dan pemain senior, Mikel Arteta tampaknya sedang meracik masa depan dan resepnya mulai terasa manis. Sejak peluit pertama dibunyikan, laga ini seperti duel dua band indie yang sama-sama ingin membuktikan siapa yang paling vibes. Brighton sempat tampil lebih berani, menekan tuan rumah lewat pressing cepat dan permainan terbuka. Beberapa kali lini belakang Arsenal dibuat sibuk oleh serangan beruntun dari The Seagulls. Namun, seperti biasanya, tim London Utara tak panik. Mereka menunggu momen yang tepat, dan ketika babak kedua dimulai, Arsenal seakan menyalakan mode maestro. Gol pertama datang di menit ke-63, dan siapa sangka bukan dari nama besar. Ethan Nwaneri, bocah ajaib yang masih remaja, menari di antara pemain lawan lalu melepaskan tembakan mendatar yang terlalu tajam untuk ditahan Jason Steele. Emirates meledak bukan hanya karena gol, tapi karena simbol lahirnya generasi baru Arsenal. Belum puas, Bukayo Saka sang pahlawan masa kini memastikan kemenangan lewat gol kedua di menit ke-75. Bermula dari tendangan Hariman yang ditepis, Saka memanfaatkan bola muntah dengan tenang seperti sniper yang tahu betul di mana titik lemah targetnya. 2-0 dan pesta pun dimulai. Brighton berusaha bangkit tapi Arsenal malam itu terlalu rapi, terlalu percaya diri, dan terlalu panas untuk dijinakan. Ketika peluit akhir berbunyi, yang tersisa hanyalah tepuk tangan dan serakan North London Forever menggema di seluruh stadion. Namun malam ini bukan hanya soal kemenangan, ini juga tentang sejarah. Max Doman, bocah berusia 15 tahun 302 hari, tercatat sebagai starter termuda dalam sejarah klub. Satu lagi, catatan emas yang menegaskan bahwa Arsenal bukan cuma soal trofi, tapi juga tentang warisan. Dengan kemenangan ini, The Gunners mencatat 8 kemenangan beruntun di semua ajang, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 11 laga sejak terakhir kali tunduk pada Liverpool di akhir Agustus. Arsenal kini tak sekedar melangkah ke perempat final, mereka melangkah dengan kepala tegak, penuh gaya, dan pesan yang jelas. London merah dan meriamnya sedang berdentum keras. Kalau bicara tentang kemenangan Arsenal hari ini, sulit untuk tidak menyoroti dua nama muda yang mencuri perhatian, Ethan Nwaneri dan Max Doman. Mereka bukan sekedar pemain akademi yang dapat jatah main, tapi dua potongan masa depan yang hari ini berani menulis sejarah dengan tinta emas. Nwaneri menjadi bintang terang di babak kedua, ketika ketenangannya di depan gawang membuat Emirates teriak serentak. Tapi sebelum sorotan tertuju padanya, ada sosok bocah berusia 15 tahun yang membuat semua orang di stadion tersenyum kagum. Max Doman, anak yang mungkin baru saja menamatkan sekolah menengah pertamanya, melangkah ke lapangan dengan aura yang jauh lebih besar dari usianya. Ia menjadi starter termuda dalam sejarah Arsenal dan bermain seolah usia hanyalah angka di papan skor. Doman tak hanya mencatatkan rekor, tapi juga mencuri hati para fans. Ia berlari, menekan, dan bermain dengan kepercayaan diri yang membuat barisan pertahanan Brighton tak nyaman. Ketika akhirnya ditarik keluar, seluruh stadion berdiri memberi tepuk tangan, momen langka yang hanya diberikan pada pemain yang benar-benar menunjukkan sesuatu yang istimewa. Namun hari ini milik Ethan Nwaneri. Sang anak ajaib itu dinobatkan sebagai man of the match dan rasanya tidak ada yang keberatan. Di tengah tekanan Brighton yang cukup menyesakan di babak pertama, Nwaneri menjadi sosok yang memecah kebuntuan di pertengahan babak kedua. Golnya bukan sekedar pembuka skor, tapi pemantik semangat seluruh tim. Setelah gol itu, Arsenal seperti menemukan ritme terbaiknya, menyerang dengan percaya diri, menguasai tempo, dan menutup laga dengan elegan lewat gol kedua Bukayo Saka. Yang membuat cerita ini makin manis, laga melawan Brighton ini baru menjadi starter kedua Nwaneri di musim ini. Namun, cara ia bermain membuatnya tampak seperti veteran yang sudah paham DNA klub. Efisien,
tenang, dan berbahaya. Dan di tengah euforia kemenangan ini, Arsenal seolah ingin memberi pesan halus pada para pesaing. Kami bukan hanya menang hari ini, kami sedang membangun dinasti. Di sisi lain, Arsenal sedang melaju kencang di Premier League musim 2025-2026. Tim asuhan Mikel Arteta tampil seperti mesin merah yang nyaris tak tersentuh. Tajam di depan, kokoh di belakang, dan efisien di tengah. Hingga pekan ke-9, The Gunners masih bertengger di puncak klasemen dengan keunggulan poin yang mulai menjauh dari para pesaing, termasuk Liverpool yang kini terlihat kesulitan mempertahankan gelar. Namun di balik semua pujian dan grafik kemenangan yang menanjak, bek serba bisa Jurrien Timber memilih untuk tetap membumi. Timber menegaskan bahwa kesuksesan sementara ini bukan alasan untuk berpuas diri. Dalam wawancara bersama situs resmi klub, ia menilai jadwal padat yang menanti akan menjadi ujian nyata bagi fokus dan konsistensi tim. Menurutnya, setiap pertandingan baik di Liga maupun ajang piala punya tingkat kesulitan sendiri, dan Arsenal tak boleh kehilangan semangat kerja keras yang membawa mereka sejauh ini. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati agar tim tidak terlena oleh gemuruh pujian dari luar. Arsenal sendiri tengah bersiap melawat ke markas Burnley yang sedang dalam tren positif usai 2 kemenangan beruntun. Timber mengingatkan rekan-rekannya bahwa laga tandang seperti ini seringkali berbahaya, karena tim lawan selalu tampil tanpa beban saat menghadapi pemuncak klasemen. Konsistensi Arsenal di bawah Arteta memang mulai membuahkan hasil nyata. Dalam 9 laga mereka tampil disiplin dan penuh karakter. Legenda klub Paul Merson bahkan menyebut The Gunners kini seperti mesin efisien dengan pemain super di dalamnya. Ia menilai Arsenal mengingatkannya pada Chelsea era Mourinho sekali unggul pertandingan seolah selesai. Menurutnya, dengan pertahanan sekuat sekarang akan mengejutkan jika Arsenal tidak mengakhiri musim dengan trofi di tangan. Jamie Carragher dan Gary Neville turut menyoroti keunggulan Arsenal dalam memanfaatkan bola mati. Dari 11 gol dari situasi set piece terbanyak di Liga, tim London Utara itu dinilai mampu mengubah detail kecil menjadi pembeda. Jamie menyebut Arsenal sebagai contoh sempurna bagaimana sepak bola modern memenangkan pertandingan lewat kecermatan taktis. Timber menambahkan kekuatan sejati tim ini ada pada konsistensi dan kepercayaan diri yang terus dibangun dari laga ke laga. Bagi bek asal Belanda itu, rasa lapar dan kerendahan hati harus berjalan beriringan jika Arsenal ingin bertahan di puncak hingga akhir musim. Musim masih panjang, tapi satu hal sudah jelas, Arsenal bukan sekedar pemuncak klasemen sementara. Mereka sedang menulis ulang kisah kejayaan dengan kepala tegak tapi tetap menapak di tanah.